Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky Anugrawati dengan NIM 220910201034. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya politik partisipan warga Jember terhadap kasus Bupati Faida. Nah, topik isu yang dibahas kali ini yaitu berkaitan tentang pemakzulan Bupati perempuan pertama Kabupaten Jember, yakni Faida, karena dianggap telah melanggar sumpah dan janji jabatan serta melanggar sejumlah ketentuan dalam perundang-undangan. Masa jabatan Bupati Faida ini seharusnya berlangsung dari 17 Februari 2016 hingga 17 Februari 2021. Namun, sebelum jabatannya berakhir pada 17 Februari 2021, beliau telah dimakzulkan karena beberapa alasan. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan Bupati Faida ini dimakzulkan. Yang pertama, karena adanya kritik dari Aliansi Masyarakat Jember atau AMJ atas transparansi pengelolaan APBD. Nah, yang kedua yaitu kebijakan Bupati yang melakukan revisi peraturan Bupati atau Perbuk KSOTK tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga menyebabkan Jember tidak memperoleh kuota CPNS dan P3K tahun 2019. Selain itu, Jember juga terancam tidak mendapatkan kuota CPNS lagi pada tahun 2020, dan tentunya hal tersebut sangat-sangat merugikan para pegawai honorer. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Faida ini melanggar sistem merit dan aturan kepegawaian. Hal inilah yang mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati yang wajib untuk dilaksanakan. Yang terakhir yaitu adanya kebijakan mutasi yang dilaksanakan Bupati Faida yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015. Tentu persoalan-persoalan yang telah terjadi selama Bupati Faida ini menjabat mendapatkan respon warga yang sangat-sangat beragam. Masyarakat sempat melakukan aksi unjuk rasa menuntut penurunan jabatan Bupati Faida di depan kantor Pemkab Jember. Namun tidak hanya itu, terdapat puluhan warga Jember yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember atau GRJ rela datang ke Surabaya untuk melakukan unjuk rasa kepada Gubernur Jawa Timur, yakni Hovifah Indar, agar mencopot jabatan Bupati Jember tersebut. Nah, dari realitas yang terjadi ini, dari adanya demo, adanya unjuk rasa terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, terhadap dewan petinggi-petinggi daerah Jember ini, karakteristik warga Jember ini berkaitan dengan budaya politik partisipan, karena begitu besarnya kesadaran rakyat terhadap kasus Bupati Faida ini sangatlah tinggi. Mereka ikut turun tangan demi keberlanjutan kasus ini dan beranggapan bahwa suara mereka ini sangat-sangat penting demi keberlangsungan kehidupan yang lebih sejahtera. Masalah yang akan timbul apabila Bupati Faida ini tidak dimakzulkan dan tetap menunggu masa akhir jabatannya selesai, maka masyarakat Jember akan semakin memberontak dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember akan terancam. Contohnya saja pernah terjadi ketika Bupati belum mengajukan ulang APBD kepada Pemprov Jatim. Salah satu akibatnya yaitu ribuan aparatur sipil negara ASN atau yang dulunya disebut dengan pegawai PNS beserta pegawai honorer di Kabupaten Jember tidak mendapatkan upahnya selama beberapa bulan. Dan ini benar-benar sangat merugikan banyak pegawai dan mereka benar-benar sambat sampai mengeluh karena tidak mendapatkan upahnya. Nah, dari kasus-kasus persoalan yang telah terjadi ini tentu tidak bisa hanya diselesaikan dalam hitungan bulan. Bahkan menurut berita yang telah beredar, ketegangan politik antara Bupati Faida ini dengan DPRD ini telah berlangsung sejak Desember 2019 dan dari 2019 dan baru dituntaskan ketika 2020 ya, benar-benar. Nah, DPRD ini telah menindaklanjuti persoalan-persoalan yang terjadi dengan mengajukan hak interpelasi kepada Bupati untuk mendapat jawaban atas persoalan yang terjadi, seperti hasil pemeriksaan khusus Mendagri, kemudian adanya sanksi dari Kementerian PAN RB, serta persoalan dengan KASN.
Namun, Faida ini tidak menghadiri rapat interpelasi ini. Nah, seharusnya kan para dewan yang berkewenangan ini segera bergerak cepat untuk menindaklanjuti apabila yang bersangkutan ini tidak datang di rapat yang telah dilaksanakan itu. Karena apabila yang pihak yang berkewenangannya seperti DPRD itu tidak bergerak cepat, ya maka jadinya akan seperti ini. Banyak persoalan-persoalan ini akan lebih meluas dan lebih fatal serta tidak dapat teratasi lebih awal. Jadinya sudah masa jabatannya sudah mau selesai, mereka baru bingung gimana pun ini harus selesai sebelum Bupati Faida turun jabatan, sebelum jabatannya lengser. Sebenarnya kan jauh-jauh dari sebelum itu, ketika ketegangan ini di tahun 2019 ini terjadi, mereka harus benar-benar mengusut kasus ini sampai selesai, sampai akarnya, agar ketika 2019 ini, ya berarti sekitar pertengahan 2020 lah ya harusnya udah mendapat titik terang gitu kan. Tapi memang tidak semudah itu, dan ya politik tidak segampang itu gitu. Jadi ya harusnya memang yang dikedepankan adalah kejujuran agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi bupati-bupati ini memang perlu adanya kejujuran dan moral yang tinggi agar mereka dapat amanah dalam menjalankan tugas mereka dan tidak merugikan banyak orang, karena bagaimanapun mereka itu mengemban kewajiban, menanggung kewajiban dan tanggung jawab yang sangat-sangat besar, dan itu perlu dipertanggungjawabkan. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.